Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku yang Bapak banggakan pada pagi hari ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari wabah virus corona. Dalam tema hari ini, pembelajaran kita yaitu melalui daring pembelajaran jarak jauh. Tentunya dengan mengikuti aturan pemerintah serta menggunakan protokol kesehatan, kita semuanya diberikan perlindungan dan keamanan serta dijauhkan dari wabah virus corona. Nah, materi hari ini yaitu adalah cinta Rasul Allah dan juga mengenal bagaimana Rasul Allah itu ada di muka bumi ini. Nah, gimana sih cara mengimani Rasul Allah? Cinta Rasul itu sebagian dari iman. Tahu tidak? Kenapa sebagian dari iman? Karena cinta Rasul adalah rukun iman yang keempat. Betul. Tahu tidak? Nah, harus tahu ya. Bagaimana caranya? Kita simak. Yaitu cinta Rasul Allah yang paling pertama harus tahu, tak kenal maka tak sayang. Tak siapa? Karena ini adalah peribahasa yang selalu kita gunakan. Kalau kita mau kenalan, maka kita harus tahu dulu siapa namanya. Begitupun dengan Rasul. Maka kita wajib mengenal Rasul Allah. Yang paling pertama yang kita ketahui mengenal Rasul Allah yaitu adalah dengan mengenal maknanya. Apa itu Rasulullah? Artinya utusan yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini kepada umat manusia. Nah, yang kedua, mengenal Rasul Allah itu bisa dilihat dengan ciri-ciri Rasul. Rasul adalah golongan dari manusia yang berjenis laki-laki, bukan juga dari golongan jin yang terbuat dari api, bukan juga golongan dari malaikat yang terbuat dari cahaya, tetapi Rasul juga digolongkan sama dengan kita seperti halnya manusia. Apa bedanya? Jauh lebih beda dari kita, karena Rasul satu adalah orang yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sih maksum, Pak? Maksum adalah orang yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak pernah melakukan kejelekan di muka bumi ini. Yang ketiga, ajaran yang disampaikan oleh Rasul berupa apa saja? Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu adalah menyebarkan seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah itu ada satu, Allahu Ahad. Allah itu satu. Karena kenapa? Dahulu kala banyak orang-orang yang di muka bumi ini menyembah Allah itu dengan perantara lain seperti bebatuan, berhala dan lain sebagainya. Maka Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan keimanan. Dan yang kedua adalah menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Seperti Nabi kita Muhammad SAW yang selalu menyempurnakan akhlak di muka bumi ini dengan suri tauladan atau contoh yang baik, dengan tidak memaksa, dengan tidak mengejek, dengan tidak memukul, bahkan merangkul. Nah, itu Rasul memberikan akhlak yang mulia kepada kita. Bahkan Rasul sendiri bersabda kepada Siti Aisyah, kalau engkau mau lihat akhlakku, lihatlah Al-Quran. Subhanallah. Dan yang ketiga, ajaran yang disampaikan oleh Rasul adalah melalui tata cara ibadah. Kenapa sih ibadah? Karena Rasul sendiri dekat dengan Allah bukan dengan cara lain, tetapi dengan beribadah kepada Allah. Sungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tahu belum jumlah nabi dan rasul di muka bumi ini? Seluruhnya berjumlah yang wajib kita ketahui ada 25. Betul sekali. Ada berapa?
25. Kenapa 25? Yaitu wajib kita ketahui dan juga kita hafalkan. Yuk, kalau belum kita tahu, marilah kita hafalkan bersama-sama. Kita ikuti dengan nada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Nah, seterusnya. Sudah tahu nadanya? Mari kita ganti liriknya menggunakan nabi-nabi. Oke, dimulai dengan Nabi Adam. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad Al-Mustafa. Hore, semuanya sudah bisa. Ternyata kalian sudah pada hafal. Hebat ya. Oke, kita lanjut mengenal sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih kita kenal seseorang? Tentu harus tahu dulu sifatnya. Misalnya si A pemalas, tentu kita mau tidak berteman dengan dia? Tidak. Si A rajin, mau tidak kita berteman dengan dia? Tentu mau. Karena orang yang rajin pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih baik di kelasnya. Tentu rajin belajar, rajin masuk sekolah dengan tepat waktu, tidak pernah bolos dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sifat Rasul Allah yang wajib kita ketahui. Ada berapa sih jumlahnya? Ada 4. Yang pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Yaitu jujur. Kenapa jujur? Karena jujur merupakan perkataan yang selalu kita ucapkan dan selalu didengar oleh orang lain. Bahkan jangan sekalipun kita berkata lawan kata sidik, yaitu kizib atau berbohong. Maka kita menjauhi sifat kizib itu harus dengan melakukan atau berbicara jujur lagi. Dan yang kedua yaitu adalah sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya percaya. Lawan kata amanah adalah khianat. Nah, di sini teman kita ada yang berkhianat dengan kita. Misal si A dengan si B. Si A ini meminjamkan pulpen kepada si B, tapi si B ini tidak mau mengembalikannya dengan alasan karena pulpennya hilang atau diambil orang. Padahal si B ini menyembunyikan pulpen itu untuk kepentingannya, untuk belajar dan lain sebagainya. Maka amanah adalah hal yang utama agar kita dapat dipercaya. Selanjutnya, sifat Rasul yang ketiga yaitu adalah tabligh. Apa itu tabligh? Yaitu menyampaikan. Kata Rasul, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Itu. Jadi apapun yang kita miliki, ilmu baca Al-Quran, ilmu tajwid, ataupun ilmu sholat dan lain sebagainya, kita wajib menyampaikannya ke adik-adik kelas kita apabila bertanya. Bahkan ketika ibu kita sendiri bertanya, kita wajib menyampaikannya walaupun 1 ayat. Kata Rasul begitu ya. Apa lawan kata sifat tabligh? Menyampaikan, yaitu kitman, atau artinya menyembunyikan. Jadi jangan sekali-kali kita menyembunyikan ilmu, karena Rasul bersabda, kalau kita menyembunyikan ilmu, maka di suatu hari di akhirat nanti akan dikekang dengan kekayaan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka jauhilah sifat tersebut ya. Dan yang keempat yaitu adalah sifat patona. Rasul mengajarkan kepada kita tidak boleh bodoh. Rasul mengajarkan kepada kita tidak boleh bermalas-malasan. Maka oleh sebab itu lawan kata dari sifat cerdas yaitu adalah baladoh atau bodoh. Maka kita wajib sebagai muslim harus memiliki kecerdasan. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin
baca buku dan rajin mengaji serta memperdalam ilmu agama. Nah, yang kelima, siapa sih itu Rasul Ulul Azmi? Tentu kita pertanyakan, siapa dia? Karena tadi sudah dibahas Rasul dan Nabi itu ada jumlahnya 25 Nabi. Sekarang dibagi lagi, namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, kita bahas dulu. Yaitu adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah yang memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul dan tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dan seperti kita contohnya, ya. Dan tentunya Rasul Ulul Azmi dialah yang mendapatkan gelar dari Allah berupa Ulul Azmi, yaitu yang memiliki kelebihan. Nah, berapa jumlah Ulul Azmi yang kita ketahui? Yaitu ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh? Nabi Nuh memiliki sifat kesabaran dalam berdakwah. Walaupun Nabi Nuh diusir oleh kaumnya, bahkan berlabuh dengan kapalnya, Nabi Nuh tetap teguh pendiriannya walaupun memiliki pengikut berjumlah 200 orang ketika itu. Tentu sedih. Kenapa? Karena Nabi Nuh memiliki sifat kesabaran dalam berdakwah. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga sama, memiliki kesabaran ingin dikaruniai seorang anak. Ketika itu Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tidak dikaruniai anak. Kenapa? Karena umur Nabi Ibrahim pada waktu itu hampir 100 tahun tidak dikaruniai anak. Maka sifat Nabi Ibrahim memiliki sifat kesabaran hingga akhirnya Allah pun memberikan Nabi Ibrahim seorang putra yang bernama Ismail. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun juga sama, memiliki kesabaran dalam menghadapi ayah kandungnya, yaitu siapa? Fir'aun yang begitu jahat, bahkan hampir membunuhnya hidup-hidup. Tetapi Nabi Musa diberikan oleh Allah sebuah kecerdasan hingga ayahnya pun heran. Kenapa bayi ini bisa memilih api dibanding air? Nah, seperti itu. Dan Nabi Musa pun bisa berbicara ketika itu. Dan yang terakhir yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa salah satu nabi yang selalu gigih dalam beribadah, tentunya dalam mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beriktikaf dan menyendiri, ya. Bahkan Nabi Isa pun rela ditukar dengan Yudas Iskariot untuk menjadikan dirinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas nabi kita, Nabi Muhammad memiliki gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Kenapa terpercaya? Yaitu tadi sidik, amanah, tabligh, fatonah, memiliki adalah sifat Rasul yang selalu terpancarkan dari sifat sikap Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul kita sendiri digambarkan akhlaknya tertulis seperti di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah jelas pada setiap Rasul, seperti Rasul Nabi kita Muhammad SAW memiliki uswah, contoh suri tauladan yang baik. Bagaimana sih membedakan si Nabi dan juga Rasul agar kita tidak salah dalam membedakan Nabi dan Rasul? Nah, kita lihat. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan juga kaumnya, tetapi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada seluruh umat. Seperti itu. Karena kenapa? Nabi hanya memiliki mukjizat, tapi tidak menerima kitab seperti Nabi Daud, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, dan seperti Nabi Muhammad.
Tetapi Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Karena kenapa? Karena Rasul diperintahkan oleh Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril dan diberikan Alkitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, bagaimana sih contoh perilaku beriman kita kepada Rasul-Rasul Allah? Nah, yang pertama, kita sebagai manusia harus bisa mengimani adanya kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu banyak, seperti ciptaannya, seperti keagungannya, dan bahkan seperti adanya kita itu adalah beriman adanya Allah. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah, seperti itu. Maka wajib kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengajak teman-teman kita agar memuliakan kebesaran Allah dengan bentuk ibadah. Jadi jangan salah, ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, bentuk kesempurnaan kepada kita, maka kita wajib untuk selalu beribadah kepadanya, baik dari ibadah mahdoh maupun goiru mahdoh. Nah, yang ketiga yaitu mengajak agar teman-teman kita selalu memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana sih caranya? Tadi dimulai dengan diri kita sendiri, dimulai dengan hari ini, dan kita buktikan kepada teman-teman kita bahwa kita semua mampu memiliki akhlak yang mulia. Tutur katanya dijaga, sikap tindak tanduknya dijaga, bahkan gerak jalannya pun tidak seperti orang yang sombong. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, cara meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian penasaran, bagaimana sih kita meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu ketika diberikan amanah kita jaga. Ketika kita diberikan titipan oleh seseorang, maka kita kembalikan kepada orang tersebut dengan utuh dan tidak ada yang disesali satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, memelihara sifat Rasul, yaitu dengan tadi jujur, sidik, tabligh, amanah, dapat dipercaya, dan juga patona. Memiliki kecerdasan, digunakan untuk belajar dan menghafal Al-Quran tentunya. Kemudian yang ketiga, selalu minta ampun kepada Allah, karena kita selaku manusia itu memiliki kesalahan. Bahkan dilahirkan kita ke muka bumi ini dalam keadaan suci, maka kita kembalikan lagi kepada Allah dalam keadaan suci. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dengan selalu bertaubat kepada Allah, meminta ampun di setiap waktu sholat kita, jaga, dan jangan sekali-kali kita berbuat dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah kita bahas semuanya, maka Bapak selaku guru agama di sini akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya apa ya? Sudah selesai semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin.